Halo semua, perkenalkan nama saya Gera Anggrama Mangkei dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Informatika Politeknik Negeri Manado dengan NIM 2202463. Nah, saat ini kelompok kami akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Investasi Pemrograman Matematis dalam Ketidakpastian Ekonomi Pasar. Pemodelan dalam Sistem Manajemen atau MSS. Pemodelan dalam MSS digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang relevan. Ini membantu menganalisis kinerja organisasi dan merencanakan strategi masa depan. Pemodelan juga memungkinkan simulasi berbagai skenario untuk memprediksi hasil dan dampaknya. Aspek dalam model sistem manajemen. Model sistem manajemen mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, operasional, pengendalian kualitas, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategis. Setiap aspek memiliki peran penting dalam mengoptimalkan keputusan manajemen dan memastikan operasi berjalan secara efektif. Selanjutnya, berbagai jenis model dalam MSS. Terdapat 3 jenis model utama dalam MSS, yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan situasi yang ada, prediktif, memperkirakan hasil di masa depan, dan normatif, yaitu memberikan solusi optimal untuk suatu masalah. Model deskriptif berfokus pada pemahaman, model prediktif berfokus pada peramalan, dan model normatif berfokus pada solusi. Model statis dan dinamis. Model statis adalah model yang tidak berubah selama waktu analisis, sementara model dinamis mempertimbangkan perubahan variabel seiring berjalannya waktu. Model dinamis lebih rumit karena melibatkan variabel yang sangat terkait, seperti dalam analisis sistem produksi atau rantai pasokan. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko dalam pemodelan. Dalam pengambilan keputusan, situasi dapat berada dalam kondisi pasti, tidak pasti, atau berisiko. Pada kondisi pasti, semua informasi tersedia dan diketahui. Pada kondisi tidak pasti, beberapa informasi tidak tersedia. Pada kondisi berisiko dan kondisi berisiko, hasil akhir tidak dapat dipastikan namun probabilitasnya diketahui. Selanjutnya, analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Dalam banyak kasus, manajer hanya memiliki beberapa alternatif keputusan yang dapat dipilih. Metode analisis keputusan seperti matriks keputusan, dan pohon keputusan membantu dalam membandingkan alternatif ini berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya dan manfaat. Pohon keputusan adalah alat grafis yang memetakan kemungkinan hasil dari berbagai keputusan. Ini digunakan mengorganisasikan informasi yang berkaitan dengan keputusan multitahap, memungkinkan manajer untuk memvisualisasikan konsekuensi dari berbagai alternatif. Selanjutnya, optimisasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis seperti linear programming atau LP digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah pengalokasian sumber daya terbatas. Model optimisasi membantu mengidentifikasi solusi yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan seperti keuntungan atau biaya. Linear programming atau LP adalah metode optimisasi matematis di mana tujuan dan kendala dapat diwakili dalam bentuk persamaan linear. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti perencanaan produksi, transportasi, dan alokasi sumber daya. Solusi optimal dicari di daerah yang memenuhi semua kendala atau feasible region. Perumusan UUM dan istilah terkait. Perumusan unit usaha manajemen mencakup pengaturan sumber daya, output, dan kendala yang ada dalam lingkungan operasi perusahaan. Istilah seperti variabel keputusan, fungsi objektif, dan batasan merupakan kondisi
merupakan konsep penting dalam LP yang membantu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Angelo Rumondor. Saat ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Gerald Mamangkei, bagian simulasi dalam sistem manajemen. Simulasi digunakan untuk menciptakan model yang menduplikasikan perilaku sistem nyata. Simulasi memungkinkan pengujian skenario bagaimana jika tanpa resiko nyata. Dalam bisnis, simulasi sering digunakan untuk analisis keuangan, perencanaan inventaris, dan pengendalian produksi. Kita masuk di bagian keuntungan simulasi. Simulasi memungkinkan manajer untuk menguji berbagai alternatif tanpa mengganggu operasi nyata. Ini menawarkan fleksibilitas untuk memeriksa bagaimana perubahan kecil dalam variabel dapat mempengaruhi keseluruhan sistem, serta dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Nah, kerugian dari simulasi. Kerugian simulasi termasuk biaya tinggi, baik dalam hal waktu maupun sumber daya. Selain itu, simulasi hanya seakurat data dan asumsi yang digunakan. Jika ada kesalahan dalam model, hasil yang diperoleh bisa menyesatkan. Kita masuk di bagian metodologi simulasi. Metodologi simulasi melibatkan tahap-tahap seperti perumusan masalah, pengumpulan data, pemodelan, pengujian, dan analisis hasil. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi hasil dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Tipe-tipe simulasi. Ada beberapa jenis simulasi yang digunakan dalam MSS, termasuk simulasi diskrit, yaitu menangani sistem yang berubah pada waktu diskrit, simulasi kontinu, berubah secara terus-menerus, dan simulasi berbasis agent, yaitu melibatkan interaksi agent individu dalam suatu sistem. Selanjutnya, kepastian, ketidakpastian, dan risiko dalam pemodelan. Percobaan dalam simulasi digunakan untuk menguji berbagai skenario dan hasil potensial. Percobaan yang baik dapat membantu mengidentifikasi pola dalam data dan menentukan pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap hasil akhir. Kita masuk di bagian pemrograman heuristik. Heuristik sendiri itu adalah metode pencarian solusi yang mengandalkan aturan praktis untuk menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan metode optimasi standar. Heuristik sering digunakan dalam kasus di mana hasil optimal sulit dicapai atau memerlukan waktu yang terlalu lama. Metodologi heuristik. Heuristik menggunakan metode seperti pencarian lokal, algoritma genetika, dan pendekatan greedy untuk menemukan solusi dalam masalah besar. Meski tidak menjamin solusi optimal, heuristik memberikan hasil yang cukup baik dalam waktu yang lebih singkat. Model statis, keuntungan dan kerugian heuristik, dan model dinamis.
Model statis adalah model yang tidak berubah selama waktu analisis, sementara model dinamis mempertimbangkan perubahan variabel seiring berjalannya waktu. Model dinamis lebih rumit karena melibatkan variabel. Keuntungan utama heuristik adalah kecepatan dan kemudahan implementasi, terutama untuk masalah dengan kompleksitas tinggi. Namun, kekurangannya adalah bahwa hasil yang diperoleh mungkin bukan solusi optimal. Heuristik harus digunakan dengan hati-hati, terutama dalam pengambilan keputusan yang kritis dan model yang saling terkait, seperti dalam analisis sistem produksi atau rantai pasokan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pemodelan dalam sistem manajemen menawarkan berbagai alat yang kuat untuk mengelola kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Setiap jenis model, mulai dari yang statis hingga dinamis, memiliki tempatnya sendiri dalam membantu manajer memahami dan memecahkan masalah. Metode optimasi seperti linear programming dan simulasi memberikan wawasan berharga, sementara pendekatan heuristik menawarkan solusi cepat untuk masalah yang sangat rumit. Meskipun masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya, kombinasi dari metode ini dapat membantu organisasi beroperasi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan yang ada. Baik, itulah penjelasan materi dari saya, Angelo Rumondor, dan teman saya, Gerald Mamangkei, tentang pemodelan dalam sistem manajemen, aspek, jenis model, dan pendekatan keputusan dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Terima kasih.